Halo Sobat Manuskrip Papua, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas pandangan edukatif terkait generasi muda Papua. Nyari yang ini bungkus-bungkus penis, isap-isap ganja, ini semua stop anak-anak. Apalagi pejuang Papua Merdeka yang isap-isap ganja, berarti di mana moralitasmu, mentalmu, jiwamu, oromu, imanmu? Ini bukan memalukan, tapi pengetahuan, ini pendidikan ini. Sebi Sambom kembali menyampaikan pesan penting kepada generasi muda Papua. Ia mengingatkan agar para remaja berhati-hati dalam mengambil keputusan hidup. Menurutnya, kebiasaan negatif seperti mengonsumsi ganja, minum minuman beralkohol secara berlebihan, melakukan seks bebas, hingga percaya pada mitos-mitos tertentu dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan seseorang. Ia menekankan pentingnya menjauhi perilaku-perilaku yang berisiko agar terhindar dari konsekuensi yang merugikan diri sendiri. Anak-anak muda Papua, kamu stop. Jangan mencoba-coba Tuhan. Tuhan sudah kasih sempurna itu. Ikutilah yang sempurna itu. Kalian jual ganja, anak-anak bisa ganja, itu bukan hal yang baik. Tapi itu sebenarnya merugikan diri Anda. Anak-anak itu mereka bilang, kami punya bos yang biasa beli ganja banyak itu. Kabak Keuangan, Kabupaten Puncak, Papua, Ilaga sana. Stop sudah, bungkus-bungkus stop. Isap ganja stop. Yang lain lagi pakai, akhirnya kena air. Generasi muda mati banyak, saya dengar. Begitu. Jadi masih muda-muda meninggal banyak, kena penyakit. Ini kan konyol. Pesan ini dapat dijadikan pengingat bagi semua generasi muda untuk membuat pilihan hidup yang bijak, sehat, dan bermanfaat bagi masa depan. Dalam pernyataannya, Sebi Sambom juga menyinggung soal mutu pendidikan di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa gelar pendidikan dari sarjana hingga doktor di Indonesia kadang kurang diakui secara internasional. Sebagai contoh, ia mengatakan beberapa institusi pendidikan di Eropa, termasuk Roma, Italia, tidak selalu mengakui standar pendidikan di Asia Tenggara secara setara. Sebagai saran, ia mendorong generasi muda Papua untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris agar memiliki kesempatan lebih luas untuk melanjutkan studi di luar negeri. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang diakui secara global dan lebih kompetitif di kancah internasional. Di sisi lain, terkait inovasi dan teknologi, terdapat fakta bahwa sebagian besar lisensi dan hak cipta teknologi yang digunakan di Indonesia dimiliki oleh negara lain. Produk elektronik, aplikasi, dan teknologi modern yang dipakai di Indonesia umumnya bukan hasil ciptaan dalam negeri, melainkan hasil adopsi atau penggunaan lisensi dari luar negeri. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan kapasitas inovasi dan penelitian di Indonesia. Generasi muda didorong untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta inovasi baru agar bisa bersaing di tingkat global. Generasi muda Papua perlu menjaga diri dari perilaku yang merugikan. Pendidikan berkualitas dan kemampuan bahasa internasional membuka peluang global. Kemandirian dalam teknologi dan inovasi merupakan tantangan sekaligus peluang untuk bangsa Indonesia. Renungan kali ini lebih khusus nasihat-nasihat supaya anak-anak muda tidak ceroboh, jangan jalan sendiri-sendiri, jalan di jurang. Ini perlu ketahui baik. Kami memberitahukan kepada anak-anak muda Papua, muda-mudi, Anda harus berpikir bersih, Anda harus memiliki kepribadian yang bagus di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, juga di hadapan makhluk hidup lainnya. Karena kami mengamati kehidupan generasi muda ini ikut pengaruh global sangat-sangat memprihatinkan. Saya mau bicara tentang pengalaman kami. Jadi kami larang anak-anak muda Papua untuk jangan terlalu bersenang dengan hal-hal duniawi,
tetapi menjaga diri baik-baik. Karena ini kami punya pengalaman. Pengalaman kami adalah kami masih primitif, orang-orang primitif dari kampung-kampung. Itu kami dulu di kampung itu kami takut karena kita punya tradisi dan budaya-budaya suku kami itu tegas dan disiplin dalam pergaulan muda-mudi. Tapi zaman ini pergaulan muda-mudi ini sangat bebas. Karena sangat bebas, semua terlena, akibatnya banyak korban. Dalam hal ini, hal lain adalah saya ambil contoh, para muda-mudi ini kesenangan duniawi, melupakan diri, melupakan Tuhan, akhirnya semuanya masuk jurang. Ini terjadi. Kami punya pengalaman waktu saya di penjara di LBH Abe Pura, Lembaga Pemasyarakatan Abe Pura, dan juga lembaga narkotika di Doyo. Tahun 2008 kami semua ditahan di Polda Papua dan dikirim ke LBH Abe Pura. Di sana kami tinggal baik-baik, kita membina para tahanan, semua semangat luar biasa kami alami di sana. Kemudian pada tahun 2009 juga kami pernah hancurkan LBH Abe Pura itu. Kepala staf waktu itu Bapak Antonius Ayurbaba. Ya, itu hancur betul. Kami mau dihukum, tapi kita membela diri. Di sana pernah begitu. Oleh karena itu, saya ditangkap lagi kedua kali itu tahun 2010. Waktu saya naik pesawat dari Sentani mau ke tujuan Jakarta, Hong Kong untuk mengikuti workshop human rights. Itu program Entry System, pelatihan di sana. Kami mendapat fasilitasi oleh Asian Human Rights Commission berkantor di Hong Kong. Lalu saya ditangkap di pesawat, dibawa ke Polda, kemudian saya dikirim kembali ke LP Doyo. LBH Abe Pura mereka tolak mereka bilang orang itu selama ini kami pikir orang yang paling baik, sopan, tapi dia pernah kasih hancur LB ini selama 15 menit. Lembaga itu, komputer kah, apakah, meja kah, itu saya kasih hancur. Kita taruh pekwel itu belah kiri kanan, laptop belah kiri kanan. Kita pernah buat begitu. Akhirnya lembaga itu menolak sebisa bom tidak ditahan di LBH Abe Pura, tapi mereka bilang kirim saya ke LB Narkoba di Doyo. Di sana saya ketemu berbagai macam tahanan kriminal. Ya, satu contohnya saya tanya mereka, bagaimana adik-adik dan yang lain masih anak-anak kecil, kamu ditahan di sini? Mereka bilang kami kasus narkoba. Bagaimana kamu pengedaran narkoba ganja? Itu kami dapat ganja, kami pemasok. Mereka bilang kami punya jaringan tuh ada banyak pegawai-pegawai negeri, polisi. Satu pejabat juga dari Puncak Jaya itu kepala keuangan juga dia bagian dari pemberi narkoba yang paling banyak. Mereka lapor ke saya. Oke. Lalu saya mulai kasih pendidikan ke mereka selama tinggal di tahanan di lembaga kepahayaan Doyo. Saya bilang ini sebenarnya kalian jual ganja, anak-anak hisap ganja itu bukan hal yang baik. Tapi itu sebenarnya merugikan diri Anda, juga merugikan generasi bangsa Papua.
Lalu bagaimana kalau kalian lipatkan diri yang pikir positif? Ikut Papua Merdeka itu positif. Dan ternyata dari semua tahanan itu um, salah satunya dia aktif mengikuti kampanye Papua Merdeka ada di Sorong. Dia selalu komunikasi. Dia kontak saya bilang, kakak saya itu yang dulu sama-sama di LP Doyo. Sekarang saya sudah bertobat dan saya kampanye Papua Merdeka. Dia ini pengedar narkoba nih. Jenis ganja. Karena anak-anak Papua ini kebanyakan ganja. Apa untungnya ganja itu? Anak-anak generasi ini perlu dengar baik. Orang yang isap ganja itu sarafnya lemah, mereka tidak berpikir efektif, dan secara fisik semua auto ini sistem ini dibunuh. Sebenarnya mereka tidak tahu. Contohnya Bob Marley. Kenapa orang-orang Barat ini mengizinkan Bob Marley bebas hisap ganja? Karena mereka tahu sebelum umur 50 tahun dia akan meninggal karena overdosis hisap ganja. Karena para kedokteran itu mereka tahu. Ya macam ini orang-orang Papua ini. Jadi anak-anak itu mereka bilang kami punya bos yang biasa beli ganja banyak itu Kabak Keuangan Kabupaten Puncak Papua Ilaga sana. Mereka bilang begitu. Mereka kasus saya namanya ini. Begitu. Oh, bagus. Ini pejabat-pejabat ini. Coba bayangkan Kabak Keuangan. Dia adalah pembeli ganja terbesar di Jayapura. Berarti kalian punya link ini begini ya. Saya bilang oke, bagus. Ya, kemudian apa yang terjadi? Kabak Keuangan Kabupaten Puncak Papua Ilaga itu karena overdosis ganja masuk ke rumah sakit jiwa Jayapura loh. Jangan main-main. Aduh, kasihan. Saya mendengar begitu. Kemudian ada laporan. Contoh lain. Oke. Jadi anak-anak itu yang satu lagi dari Serui dia cari saya. Aduh, apa kami sudah tahu. Kita sekarang sudah kawin baik-baik tinggal. Oke, bagus. Lalu saya bilang, oke sudah. Saya ini traktir dari anak ini. Saya belikan minuman sedikit untuk you minum. Oke, itu begitu. Jadi moral mental rusak orang Papua ini satunya ganja. Yang berikut seks bebas. Seks bebas itu saya ambil contoh tadi. Kami itu dulu itu tidak tahu pacaran. Kami orang waktu primitif. Saya pernah pergi sekolah di perikanan di Sorong. Ada teman saya teman perempuan dari Ambon. Dia suka saya tapi saya takut. Dia bilang, kau ini banci ke apa? Saya bilang, bukan. Kami itu tidak biasa pacaran. Kami orang primitif. Aduh. Kami punya hukum zaman primitif itu. Kalau ketemu perempuan, nona-nona teman berarti itu sudah. Orang tua kampung bilang, bahasa dia bilang, ambil olah dulu sekarang. Pokoknya semia, kasih kawin begitu dulu. Jadi kami takut perempuan, tidak bisa tegar di perempuan. Tapi sekarang bebas ini. Masih anak kecil juga tahu pacaran ini. Kacau dunia ini. Ya, itu begitu. Lalu yang berikut kasus itu yang saya temukan dalam penjara itu, bungkus-bungkus penis. Bungkus-bungkus penis itu mereka pikir bagus anak-anak Papua nih. Tapi itu bagian dari mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Jadi manusia mau samakan dengan Tuhan. Tuhan sudah bentuk sempurna, tapi mereka mau mencobai Tuhan untuk melebihi Tuhan. Maka hukuman Tuhan turun. Anak satu yang tinggal di kasus narkoba di Doyo juga, itu dia ini bukan memalukan tapi pengetahuan, ini pendidikan. Jadi mohon maaf, dia punya penis itu macam aqua yang berapa liter itu, 500 mililiter itu, botol aqua itu. Tapi kepala ini besar. Ya tidak bisa pakai pakaian, pakai kain. Saya tinggal di penjara.
Ya saya tanya, bagaimana kamu bisa buat begini? Ya kakak, saya bungkus karena ini. Bungkus tapi infeksi. Jadi ini bengkak. Jadi sekarang saya tidak bisa tidur dengan perempuan lagi. Karena perempuan takut ini barang besar ini. Wah. Aduh, anak-anak muda Papua, kamu stop. Jangan mencoba-coba Tuhan. Tuhan sudah kasih sempurna itu. Ikutilah yang sempurna itu. Ini saya nggak ada. Kami ini, saya dulu anak, tapi anak muda. Tapi sekarang kita sudah mulai orang tua. Jadi kita perlu kasih nasihat untuk anak-anak kami. Stop sudah. Bungkus-bungkus stop. Isap ganja stop. Itu. Yang berikut untuk yang minum-minum alkohol. Boleh Anda minum. Tapi jangan jadi pecandu alkohol. Kemudian profesional lah. Kadang-kadang minum, jangan terlalu banyak kali minum alkohol. Apalagi di Papua itu alkohol. Waktu kami kasih pendidikan Papua Merdeka itu saya biasa kasih saran. Lebih bagus kamu pergi beli minuman dari Papua Nugini di Boda dan minum. Daripada minum Indonesia pun itu sudah taruh racun, saya bilang. Karena alkohol itu di Jawa sana beda dengan di Papua. Apalagi mereka tulis khusus untuk Irya. Sebenarnya tujuannya minuman khusus itu untuk difermentasikan untuk membunuh orang Papua. Tidak sadar orang Papua. Ingat baik. Ini penting jadi kita sampaikan. Ya, akibat itu karena mabuk pergi ketemu teman lawan jenis lawan ini sudah tidur sembarang. Yang lain lagi pakai, akhirnya kena air. Generasi muda mati banyak saya dengar. Begitu. Jadi masih muda-muda meninggal banyak kena penyakit. Ini kan konyol. Ya berpikir positif lah. Lipatkan diri untuk yang positif. Perjuangan Papua Merdeka itu di situ kamu dididik. Ada Kabung Dage KNBB, Komite Nasional. Di situ ada sekolah gratis di situ. Bisa ikut pengetahuan di situ. Contoh anak-anak saya dari itu. Dari Servis 1, dari Sorong 1. Mereka komunikasi aktif. Kampanye Papua Merdeka di sosial media. Mereka melaporkan ke saya. Apa yang Bapak sampaikan itu kami sudah paham dan kita akan mendukung. Begitu. Ini contoh. Jadi yang ini bungkus-bungkus penis, isap-isap ganja, ini semua stop anak-anak. Apalagi pejuang Papua Merdeka yang isap-isap ganja. Berarti di mana moralitasmu, mentalmu, jiwamu, oromu, imanmu? Karena Anda tidak sadar isap ganja itu. Misalnya polisi Haske Mabel, saya dapat laporan dari Yalimo bahwa dia itu pengisap ganja. Karena isap ganja tambah alkohol, semuanya bikin dia bawa lari senjata lempar bucuk. Itu kriminal, bukan karena sudah rencanakan untuk kabung ke TPN, tidak. Maka TPN Jalikan biarkan dia saja. Dia mau kemana begitu. Itu jelas-jelas kriminal. Dari polisi sembarang saya cari orang. Nah, ini contoh. Oke, sudah dengar anak-anak muda berpikir positif, membaca banyak, menulis banyak. Jadi kutu buku pengetahuan. Sekarang semua sistem online. Dulu tidak ada online kami belajar jadi kutu buku. Sekarang sistem online. Jadi kalian bisa belajar lebih banyak. Bahasa Inggris lebih banyak. Begitu. Saya biasa kasih anak-anak, kami tidak tahu bahasa Inggris dulu. Harus pelajaran bahasa Inggris juga tidak mau dulu. Karena tidak mengerti, guru-gurunya tidak ajar kami baik. Tidak kasih tahu dasar-dasarnya baik. Kita pikir bahasa Inggris tidak baik, padahal bagus sebenarnya. Begitu. Karena kalau kalian sudah mempunyai dasar bahasa Inggris itu kan selesai semua bisa kuliah di luar negeri langsung. Kalau belum tahu itu nanti kembali lagi belajar bahasa Inggris, jadi umurmu bertambah. Itu. Jadi jangan terlalu banggakan diri dengan sarjana KSS, OSOS dari Indonesia punya itu. Ini terakhir saya cerita tentang keterangan Pastor Neles Tebai. Tahun 2006 Pastor Neles Tebai kembali dari Roma, dia mengumpulkan kami. Ada Pak Markus Halu itu tanya dia. Dan kami semua pejuang kita kumpul dan kakak dia bilang. Itu di asrama kiri di Kamkei, asrama dari Pak Nyai di Kamkei situ, Tanah Hitam.
Pasar AB di atas asrama itu kita kumpul. Dan Pastor Heles bilang begini, adik-adik, saya pengalaman. Jadi kalau adik-adik jadi sarjana kuliah di sini jangan bangga karena pendidikan Indonesia ini mutunya rendah. Jadi dia ceritakan dia pengalaman. Waktu dia bilang, saya ini sudah sarjana STT Hayartibo. Kemudian saya juga sudah selesaikan S2. Begitu S2 di kuliah yang sama. Lalu dia pergi ke Filipina untuk mau ambil S3. Begini dari Universitas Katolik di Filipina bilang, maaf S2 Anda di Papua Indonesia itu standar di bawah standar internasional. Jadi Anda mengikuti S2 kembali di Filipina. Ya 2 tahun dia ikut kuliah S2 di Filipina. Coba dengar, S2 di Filipina. Setelah itu dia pergi tes S3-nya di Roma, Italia. Begini, Roma, Italia, maaf, pendidikan Anda di Asia itu di bawah standar internasional. Dan Anda harus mengikuti kuliah S2 di sini selama 3 tahun. Kemudian S3 3 tahun di Roma. Jadi 6 tahun Anda harus selesaikan. Anda sanggup? Ya, dia bilang siap. Ya, lalu ya S2 3 tahun, S3 3 tahun di Roma, Italia. Dia selesaikan datang 2006. Lalu dia sampaikan kami. Jadi siapapun mau bangkat gelar kandung kiri kanan di depan belakang, kami ingat ya. Pendidikan Indonesia itu di bawah standar internasional dan kuliah-kuliah formalitas atau nilai-nilai toleransi lah. Jadi mana bisa kemampuan kita? Ya, hanya satu-satu orang Indonesia dan orang Papua yang mempunyai kemampuan bagus karena mereka punya iman, mereka taat kepada Tuhan dan percaya diri, mereka belajar. Yang lain kebanyakan senang-senang dan lain-lain, itu susah. Begitu. Ini kami kasih saran anak-anak muda supaya generasi tidak habis. Indonesia akan manfaatkan itu. Oleh karena itu ingat ya pesan kami ini. Sangat hati-hati, Tuhan jaga semua anak-anak kami. Wah. Sobat Manuskrip Papua, mari kita jadikan edukasi, pengetahuan, dan sikap bijak sebagai bekal untuk masa depan yang lebih cerah. Salam hangat dari Manuskrip Papua.